Kembali di MNC News Now bersama saya Aprilia Putri. Pemirsa, 3 partai politik memutuskan untuk membentuk poros pada pemilu 2024 mendatang. Setelah menandatangani kesepakatan bersama, ketiga partai itu adalah Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan yang resmi tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu. Tiga partai politik yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan menggelar malam silaturahmi nasional sekaligus meresmikan poros untuk pemilu 2024 mendatang. Melalui tanda tangan masing-masing ketua partainya yakni Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Suharso Monoarfa, Sabtu 4 Juni di Jakarta mereka sepakat membentuk poros bernama Koalisi Indonesia Bersatu. Statementnya sudah sangat jelas bahwa ini akan kita bangun ke depan agar politik kita menjadi politik yang bukan politik identitas, dan ini sesuai dengan apa yang diupayakan agar masyarakat kita tidak terbelah, dan kita sesuai dengan judul koalisinya adalah bersatu, dan tentu kepentingan yang utama adalah kepentingan rakyat. Kita ingin punya langkah-langkah lebar dalam berdemokrasi, langkah-langkah yang menyejukkan, dan seperti tadi juga disampaikan, kita tidak ingin lagi membekaskan sebuah luka kalau kita berdemokrasi, tetapi kita ingin berdemokrasi itu yang menyenangkan, menggembirakan. Belum ada pembicaraan mengenai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Ketiga partai sepakat membuka lebar-lebar pintu kepada partai politik lain yang hendak bergabung di koalisi Indonesia Bersatu. Agar kalau bisa kita itu 3 kandidatnya, 3. Karena kita punya pengalaman 2004, 2009 kan bagus ya. Ini kan udara pengap, media pengap ini kan 2014, 2019 kan calonnya 2 gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi terbuka tentu dengan tujuan barang-barang. Dengan koalisi Indonesia Bersatu, ketiga partai sepakat menghentikan polarisasi di masyarakat dan menjadikan demokrasi sebagai jalan mensejahterakan dan keadilan bagi rakyat. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Koalisi Indonesia Bersatu KIB membuka diri terhadap partai politik non-parlemen jika ingin bergabung untuk menghadapi pemilihan presiden Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal DPP PAN Edi Suparno menegaskan bahwa KIB merupakan koalisi yang inklusif. Edi menegaskan siapapun yang berkeinginan dipersilakan bergabung, KIB tidak membeda-bedakan dari masing-masing parpol tertentu. Edi berharap akan ada parpol lagi yang akan bergabung. PDI Perjuangan mengaku tidak khawatir terkait manuver yang dilakukan relawan pro-Jokowi di acara silaturahmi nasional Koalisi Indonesia Bersatu. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menilai Projo hanyalah sekedar relawan saja, bukan partai politik. Hasto menegaskan kehadiran Ketua Umum Relawan Projo, Budi Aris Setiati di acara Silatnas Koalisi Indonesia Bersatu tidak akan menghilangkan suara pemilih Jokowi untuk PDI Perjuangan. Menurutnya, dalam konteks Pilpres, konstitusi mengatakan bahwa hanya partai politiklah yang bisa mengusung capres dan cawapres. Ya, pemirsa, pemilu serasa semakin dekat. Mesin parpol menghangat disertai manuver elit yang saling bertemu. Di tengah usaha cari jodoh untuk bersama menuju 2024, benarkah komitmen koalisi masih belum ada yang matang dan kuat sehingga semua mungkin masih berubah? Sudah bersama kami di studio Mas Rinto Wardana, Ketua Umum Teman Ganjar. Halo, selamat sore Mas Rinto. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hadir di studio. Baik, dan juga kita sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Pak Nurdin Halid, politisi Golkar, dan Mas Adi Praitno, pakar komunikasi politik. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin bertanya ke Pak Nurdin terlebih dahulu, selaku politisi Golkar begitu ya. Pak Nurdin, ini kan KIB belum ada capres yang diusung jelas begitu dalam pertemuan kemarin. Nah, dalam deklarasi tersebut ada relawan Projo yang hadir. Apakah ada makna tersendiri terkait kehadiran relawan Projo ini? Manuver Partai Golkar, P3, PAN memang akhir-akhir ini telah mengguncang perpolitikan nasional kita.
Tapi menurut saya ini adalah sebuah terobosan baru yang luar biasa dan ini akan mencerahkan demokrasi rakyat. Biasanya koalisi parpol itu menghadapi pemilu biasanya di ujung atau di saat-saat menjelang pilpres baru ada koalisi untuk mengusung. Nah, tapi Partai Golkar, P3 dan PAN lebih awal telah membentuk koalisi. Ini tidak lain agar supaya kita bisa mempersiapkan secara dini mengenai calon presiden dan calon wakil presiden yang bisa ditawarkan kepada rakyat sehingga memberi ruang seluas-luasnya dan kesempatan yang luas sekali kepada rakyat untuk menilai dan memilih daripada calon presiden dan wakil presiden yang nanti akan disodorkan oleh koalisi Indonesia Bersatu. Nah, kehadiran Projo di dalam acara Silatnas 3 parpol ini tentu adalah suatu hal yang juga sangat menggembirakan karena itu berarti bahwa Projo juga akan melihat sebuah pertarungan politik yang nanti objektif. Jadi kehadirannya ini menurut saya tidak ada hal-hal yang luar biasa. Ini biasa saja karena Projo di mata saya, di pandangan saya, bukan sebuah organisasi yang bukan organisasi partai politik, tapi merupakan sebuah organisasi relawan yang memang juga sudah mapan untuk mendukung daripada Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya, kalau Pak Jokowi tidak capres lagi, karena tidak mungkin lagi menjadi capres, maka Projo ini apakah tetap menjadi Projo atau sudah mendukung daripada nanti siapa saya nggak tahu. Apakah mendukung nanti calon presiden dari 3 atau partai KIB, Koalisi Indonesia Bersatu atau tidak, itu saya tidak tahu. Tapi kehadiran Projo ini itu tentu sangat menggembirakan. Kenapa? Karena juga ikut memperkaya daripada proses demokrasi kita dalam menghadapi kontestasi politik yang akan datang. Baik, jadi semakin beragam atas deklarasi yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Bersatu ini begitu ya Pak Nurdin. Tapi kalau kita telah lagi tidak menutup kemungkinan banyak sekali masyarakat yang akhirnya menilai-nilai nih Pak Nurdin. Bahwa di mana Projo kemarin yang kita ketahui Jokowi kemarin sedikit mencetus atau membocorkan sedikit begitu kalau beliau ini arahnya sekarang lagi ke Ganjar ini. Nah berarti akhirnya masyarakat banyak yang menilai apakah dengan adanya Projo datang ke KIB itu artinya Projo ini mengusung Ganjar untuk bisa bersatu bersama KIB? Di dalam politik itu tidak ada yang abadi. Ya. Dalam politik itu sangat dinamis. Karena yang abadi itu dalam politik itu hanya kepentingan. Ya. Tetapi perlu dipahami bahwa untuk Partai Golkar, Pak Erlangga itu harga mati sampai saat ini. Kenapa? Karena Partai Golkar melalui konstitusinya itu Munas dan Rapimnas itu telah menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Agak sulit nanti kalau misalnya KIB ini mencalonkan di luar Pak Erlangga. Karena itu harus kembali kepada Pak Erlangga tidak akan bisa memutuskan dirinya sendiri. Karena ada konstitusi di mana beliau sebagai mandataris Partai Golkar dan diberi amanat menjadi calon presiden. Nah kalau itu akan ada perubahan maka harus kembali kepada Munas Golkar dan Rapimnas Golkar untuk menetapkan kalau misalnya nanti KIB ini mencalonkan luar daripada Pak Erlangga. Tapi sampai saat ini itu tidak ada pergeseran sedikit pun tentang calon Partai Golkar. Saya yakin kenapa sekarang belum diumumkan oleh KIB, itu hanya sebuah strategi saja. Yang istilah kemarin itu sekarang baru pendahuluan, nanti akan ada analisa, ada pembahasan, baru masuk kesimpulan. Nah, itu hanya bagian dari strategi. Kenapa? Karena kita juga tidak mungkin mencalonkan hanya calon presiden, harus ada wakil presiden. Nah, jadi ini hanya sebuah strategi dari KIB untuk melihat daripada aspirasi rakyat, ya, karena dalam menentukan itu yang berdaulat rakyat. Jadi apakah Projo ini datang sebagai bentuk dukungan tersendiri pihak Jokowi begitu? Projo kan sudah jelas Pak Jokowi, ya kan? Nah, dan sekarang Pak Jokowi dukung siapa? Kita kan belum tahu juga. Bisa dinamis begitu Pak Jokowi ya? Mendukung Pak Erlangga Hartarto, jadi bukan lagi Projo namanya, ya Pro AHA. Baik. Bisa apapun kalau begitu yang muncul ya Pak Nurdin karena konsisten memang politik dinamis. Siapapun didukung oleh Pak Jokowi jadi dukung. Nah, tidak tertutup kemungkinan juga Pak Jokowi mendukung Erlangga Hartarto. Tapi sebenarnya yang saat ini melekat Projo itu adalah saat ini siapa? Kita belum tahu kan? Betul. Tapi yang saat ini melekat Pak Nurdin, Projo ini dekat sekali dengan Ganjar karena peristiwa Jokowi sempat membocorkan sedikit waktu itu dukungannya kepada Ganjar. Di sini ada Ketua Umum Teman Ganjar, Mas Rinto. Mas Rinto, Anda melihat dalam KIB kemarin ada hal yang berpikiran tersendiri tidak dengan adanya Projo dan dihubung-hubungkan dengan Ganjar?
Ya, di dalam pengamatan saya apa yang terjadi di KIB kemarin itu merupakan suatu representasi di mana beberapa partai politik itu membuka ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi ke dalam proses demokrasi ini. Demokrasi ini kan pesta, namanya pesta demokrasi, berarti kan kita semua senang. Artinya apa? Ini adalah sinyal positif yang dipertontonkan oleh KIB bahwa partai politik itu adalah rumah bersama daripada masyarakat, warga masyarakat. Jadi apa yang disuarakan, suara-suara yang berasal dari masyarakat, dari bawah itu, dari arus bawah itu mereka tampung. Nah itu seharusnya partai politik itu bersikap. Jadi bukan menunjukkan bertindak alergi dengan gerakan-gerakan apa yang terjadi di masyarakat, lalu kemudian menegasikan peranan masyarakat dalam memberikan kontribusi di dalam berdemokrasi. Itu persoalannya. Baik. Saya minta tanggapan dari pengamat politik atau analis politik, Mas Adi, seperti apa tanggapan Anda mengenai adanya deklarasi KIB ini dan dampak-dampaknya atau akhirnya banyak cerita-cerita di balik ini semua? Ya, saya kira selain bikin kaget, KIB ini kan cenderung nekat ya. Kaget karena ini bukan tradisi politik kita yang sering main di tikungan akhir, di mana konsolidasi dan koalisi politik itu seringkali dibentuk jelang pendaftaran ke KPU. Bahkan sehari sebelum daftar KPU baru diputuskan soal siapa partner koalisi dan capres dan cawapres mereka. Nekat karena saya mengasumsikan KIB ini sampai 2024 nanti harus siap ditelanjangi oleh publik. Soal apa saja yang kira-kira konkret akan dilakukan untuk rakyat. Jadi yang ditunggu itu bukan hanya soal narasi politik identitas gitu ya, bukan soal narasi tentang menghentikan polarisasi dan seterusnya, tapi rakyat itu bicara tentang apa yang akan dilakukan oleh teman-teman KIB kalau ada minyak goreng itu harganya mahal. Apa yang akan dilakukan oleh KIB kalau pengangguran itu bertambah? Apa yang akan dilakukan oleh KIB kalau ada persoalan-persoalan rakyat nyata dia hadapi setiap hari dan itu bermanfaat secara nyata. Kan itu yang kemudian sebenarnya ditunggu. Kalau soal misalnya menghentikan politik identitas, stop polarisasi, saya kira itu kan kunyahan-kunyahan isu yang tidak langsung nyentuh ke persoalan rakyat ya. Itu konsumsi elit yang dalam banyak hal memang tidak terlampau dijangkau oleh kehidupan masyarakat kita secara ini. Makanya saya menyebut bahwa ini catatan kritis sebenarnya. Di lain hal-hal yang saya kira sebut mengapresiasi karena sebagai sebuah tradisi baru. Karena kan rakyat saat ini di tengah pasca pandemi COVID yang sudah mulai terkendali, pasti mereka berharap selain bicara tentang capres dan cawapres untuk 2024, apa yang kira-kira hal-hal konkret dan nyata bisa dirasakan langsung oleh hadirnya KIB itu. Karena publik tahunya kalau sudah bicara tentang koalisi, yang ada di pikirannya itu adalah how to get the power. Bagaimana menang pilpres, bagaimana menang pileg, dan bagaimana berfungsi dalam pilkada. Itu kan yang saya kira sebenarnya ditunggu oleh April. Makanya cenderung menyebut partainya Bang Nurdin Halid itu nekat betul ini. Karena day to day-nya harus dipretelin sama orang. Baik. Kembali saya langsung tanyakan ke Pak Nurdin. Begitu Pak Nurdin, ini ada tanggapan dari analis politik begitu dianggap nekat betul. Tapi sesungguhnya kekuatan apa sih yang dibawa oleh ketiga partai kuning, biru, dan hijau ini? Saya kira suatu pandangan yang tidak tepat ya, Mas Adi ya, dari bahwa ini nekat ini. Ini sebuah pembelajaran politik yang menurut saya dengan koalisi lebih awal, itu pendewasaan berdemokrasi, pencerahan demokrasi kepada rakyat, ini semakin baik ya. Ini bukan soal nekat dengan tidak nekat. Justru KIB ini ingin mempertontonkan sebuah peristiwa politik kepada rakyat. Ini loh, kita sudah cukup ya untuk mengusung karena ada presiden threshold yang dulu saya terus terang dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah setuju itu ada presiden threshold dan parliamentary threshold. Saya pribadi Pak Adi Pred tidak setuju dengan pembatasan pasal itu. Sebab itu menurut saya tidak sesuai dengan demokrasi kita. Hakikat demokrasi kan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Nah, ketika ada parliamentary threshold itu ada pembatasan yang membatasi daripada suara rakyat itu hilang. Kemudian presiden ada pembatasan partai. Sementara dalam peraturan pemilu kita kan tidak perlu mengatur, tidak perlu membatasi. Yang membatasi itu hanya parpol yang ikut pemilu yang boleh mencalonkan. Ya tidak ada 20%, 25% dan sebagainya itu. Nah, tapi karena ada itu maka tidak mungkin satu partai tidak cukup 20% suaranya untuk mencalonkan. Nah, inilah kemudian dibentuk koalisi. Dan bukan KIB, Mas Adi, bukan KIB yang punya tugas untuk minyak goreng, menurunkan minyak goreng, pengawuran sebagainya, itu tugasnya pemerintah. Tapi KIB di mana partai
yang ada perwakilannya di DPR, itu DPR lah yang bisa menyuarakan itu. Partai bisa memerintahkan kepada fraksinya untuk bagaimana pemerintah bisa menurunkan minyak goreng, batas pengangguran. Itu bagian memang dari, bukan KIP-nya. Itu masing-masing Pak partai Nurdin, dengan katakanlah ini fraksinya. adalah oleh karena itu gerakan sama untuk sekali jauh dari pendapat Pak Nurdin, Mas Adi. katakanlah ini adalah gerakan Ini untuk justru- pemilu 2024, Pak Nurdin. Iya, betul. Namun itu tujuannya adalah bagaimana namun sedini dengan sosok koalisi ini calon bisa presiden yang belum memilih seorang calon. jelas diangkat begitu, bagaimana caranya untuk meyakinkan masyarakat? Nah, saya sering mengatakan bahwa ada 3 faktor yang bisa menjadi indikator untuk koalisi ini menentukan calon presiden dan wakil presiden. Yang pertama, suara rakyat. Nah, suara rakyat itu biasanya melalui survei, ya. Nah, yang kedua kemudian suara kader. Kenapa? Karena kader partai itu punya kepentingan, yaitu ingin menjadi anggota DPR, ingin menjadi caleg, ingin menang, menjadi anggota DPR di semua tingkatan, ingin menjadi calon bupati, calon wali kota, gubernur dan sebagainya. Kemudian suara parpol. Kenapa? Karena parpol ingin menampilkan. 3 faktor ini yang menurut saya menjadi indikator untuk menentukan capres. Nah, oleh karena itu, di dalam silaturahmi kemarin tegas juga disampaikan oleh Ketua Pak Soeharto bahwa kita harus melihat daripada kecerdasan rakyat dalam berdemokrasi, dan kita juga harus objektif, rasional, ya. Kemudian oleh Pak Zulkifli Hasan juga sudah jelas, ya, bahwa ditanya apakah Pak Erlangga bisa jadi calon, beliau mengatakan tegas Pak Erlangga sangat pantas menjadi calon karena partainya, dia ketua umum partai pemenang nomor 2, partai besar. Berarti untuk sementara ini poros KIB mengusung Erlangga Hartarto ya untuk menjadi capres. Kalau Golkar, Pak Nurdin, saya tegaskan harga mati sampai hari ini, ya. Bukan sampai hari ini, sampai nanti. Kenapa? Karena itu keputusan Munas. Nah, kalau KIB sudah memutuskan Erlangga saja yang maju untuk capres dalam poros ini? Oh, belum. Kalau belum, di KIB memang belum dibicarakan itu. Boleh bocoran ada nama-nama siapa lagi Pak Nurdin yang mungkin kemungkinan akan bisa jadi capres? Tentu sekarang masih dalam identifikasi daripada calon-calon nanti akan dibicarakan. Tapi saya punya keyakinan bahwa pada akhirnya KIB ini akan menetapkan Pak Erlangga Hartarto. Baik. Kita tunggu, ini banyak yang menanti tentunya siapa yang akan diusung oleh KIB, partai 3 warna yang kita tahu hijau, kuning, dan biru. Terima kasih banyak Pak Nurdin sudah bergabung bersama kami dan nanti kita akan agendakan untuk berbincang selanjutnya. Terima kasih Pak Nurdin, selamat sore.